Eh, Selamat pagi. Kebetulan sekarang gue berada di kawasan wisata Baduy dan ini di Desa Kanekes, tepatnya di depan rumah Kak Udil. Kak Udil itu adalah warga Baduy ya, yang tinggal di Kanekes, dan kebetulan gue udah kenal lama sejak beliau sering ikuti pameran produk-produk lokal hasil warga Baduy. Nah, ini rumahnya dan ini orangnya guys. Ya, Nah, ini Kak Udil. ya. Selamat pagi Kak Selamat Udil. datang, Pak. Gue udah bersama Kak Udil, sahabat gue, dan udah beberapa kali ketemu di Rangkas Bitung di kegiatan-kegiatan pameran pembangunan ya, karena kan beliau ini sering ikut pameran guys. Jadi yang dia pamerkan itu biasanya berbagai jenis produk hasil karya tangan-tangan warga Baduy, dari mulai tas koja dan segala macam lah pokoknya. Coba kita tanya-tanya. Selamat pagi Kak Udil. Kami sebagai masyarakat suku Baduy sangat berterima kasih juga pada wisata-wisata yang kunjung ke Baduy, karena itu ada dampak ekonomi yang sangat besar Buat warga Baduy ya, masyarakat adat kami. Oke. Kebetulan di Baduy kami punya namanya anak Baduy kreatif, Anak Baduy kreatif sama ya. anak musik tradisional. Ada anak musik tradisional ya. Ada. Kebetulan itu semua inisiatif Udil, dan saya rekrut teman-teman yang suka musik. Suka musik. Musiknya musik apa itu biasanya? Kalau untuk musik sendiri kita yang biasa dipakai itu kayak semacam karinding, Musik tradisional. Iya, musik tradisional. Dan biasanya latihannya di mana Kak Udil? Kalau tempat latihannya kebetulan di sini. Di sini ya. Tiap hari apa Kak Udil? Kalau untuk latihan nggak ada jadwal. Nggak ada jadwal ya? Nggak ada jadwal, sekumpulnya aja. Soalnya kita mayoritas kan tani, jadi sekumpulnya aja. Misalkan malam ngisi ruang kosong. Oh gitu. Nah, untuk yang warga yang kreatifnya di bidang apa tuh kreatifnya dia? Kalau untuk warga di bidang kreatifnya, jadi ketika wisatawan ramai ke Baduy, jadi kami tidak mau kami itu cuma jadi penonton gitu. Jadi gitu. Apapun yang bisa di alam, misalkan tanpa merusak alam, kami bisa membuat tas dari koja, dari kulit kayu gitu kan, dari buah-buahan kayak buah kelawak kita bikin gantungan kunci. Terus selain itu gula aren banyak, terus kain-kain yang ditenun sama masyarakat adat Baduy gitu. Itu semuanya mengandung filosofi juga gitu. Nah, kalau untuk penjualan kan selain di pameran juga kan ada pemesan biasanya ya. Nah, banyak yang pesan juga ya Kak Udil ya? Iya, udah sendiri sama teman-teman udah lumayan banyak sekarang. Kita selain jual di pameran, selain jual di rumah, karena di wisata Baduy juga rame, kita belajar jual online juga. Jual online jual ya? Online, terus ada yang pemesanan keluar dari Pulau Jawa juga ada. Misalkan ke Bali, ke mana, ke Surabaya banyak ya. Ke luar negeri pernah katanya ya? Kalau ke luar negeri pernah, itu diajakin pas festival Indonesia. Festival Indonesia, di mana itu? Diajakin ke Moskow itu. Ke Moskow ya? Diajakin sama Pak Rahmat Setiadi dari Bogor. Dari Bogor. Terus apa aja yang terjual di sana di Moskow itu? Itu barang semua itu habis terjual semuanya. Contohnya apa aja jenis barangnya? Kalau jenis barangnya dari kain tenun, terus ya dari musik tradisional, terus dari tas koja. Ini kain tenunan. Kalau ini kain tenun, jadi sama dengan ini. Kalau ini dia warna alam ini. Oh gitu. Nah, ini namanya suat songket. Suat songket. Ya. Dan suat songket ini pada dasarnya itu melambangkan apa kehidupan masyarakat adat gitu. Baduy gitu. Oh gitu. Dan ini dipakainya biasa dipakai apa namanya, ibu-ibu masyarakat Baduy ya. Masyarakat Baduy. Oke. Dan suat songket ini biasanya kita apa namanya, kita sekarang selain dijual, kita juga dipakai sendiri. Untuk masyarakat Baduy sendiri. Oke. Dari sini yang bikinnya siapa itu kain songket itu? Kain ini kebetulan istri yang bikin, tenun sini sendiri. Dan untuk menghasilkan satu kain itu berapa hari? Kalau untuk menghasilkan satu kain ini biasanya kalau istri itu nyampe 3 minggu. 3 minggu ya? 3 minggu. 3 minggu itu ya lumayan sih menurut kami gitu. Jadi harganya juga ini biasa kita jual itu cuma 2,5. 250.000. Ukurannya berapa meter? Ini panjang 2 meter, lebar 1 meter. Oh gitu. Bisa. Terus motif-motif ini banyak. Apa tuh? Ini namanya suat samata. Suat samata. Ya, sama. Bahannya juga sama?
Ya sama, cuma beda motif. Ini namanya suat samata, apa namanya, kembang manggis. Kembang manggis ya. Kembang manggis. Jadi kembang manggis itu pada dasarnya melambangkan kekayaan alam gitu. Oh Jadi gitu. semacam apa, pertanian manggis di Baduy itu banyak gitu. Jadi semua batik-batik ini kita ada filosofi keseharian orang Baduy, dan gitu. ini biasa dipakai apa namanya, bahan pelengkap buat masyarakat Baduy gitu. Untuk upacara-upacara misalkan? Enggak, ini buat pelengkap aja. Pelengkap aja. Buat upacara. Oke. Nah, terus apa lagi Kak Udil? kalau ini namanya adu mancung. Adu mancung. Ya, adu mancung. Nah, ini adu mancung ini pada dasarnya itu melambangkan apa namanya, perbedaan antara Baduy dalam sama Baduy luar. Iya. Kenapa dibilang ada perbedaan? Jadi perbedaan dari jenis pakaian tapi dalam ikatan yang sama gitu. Dalam ikatan yang sama, dan adat istiadatnya sama, cuma beda pakaian. Gitu. Jadi karena Baduy luar itu bisa keluar itu bisa naik kendaraan, tapi kalau Baduy dalam mereka nggak bisa naik kendaraan, terus pakaiannya juga harus apa namanya, dijahit sendiri kalau Baduy dalam sendiri. Jadi mereka sebetulnya lebih tertutup. Jadi ini melambangkan perbedaan Baduy dalam sama Baduy luar, tapi dalam satu ikatan yang sama gitu kan. Harganya berapa itu Kak? Kalau harganya ini sama. Kalau ini 2,5 250, dan gitu. Panjangnya juga sama, panjang 1 meter, panjang 2 meter, lebar 1 meter. Ada produk yang lainnya Kak Udil? Selain apa? Selain tenunan? Selain tenunan banyak. Ini namanya tas dari kulit, namanya tas koja ini. Kulit apa? Kulit ini pohon? Kulit pohon, namanya kulit terep. Kulit terep. Ya, kulit terep ini biasanya kalau di luar sana, kalau yang kenal apa namanya, pohon sukun, itu daunnya persis kayak pohon sukun. Oh gitu. Ya, terus si daunnya ini biasanya itu pakai tikar di padi buat di lumbung buat nyimpen gitu. Karena gitu, ini si daunnya ini kita percaya biasa mengandung buat menangkal anti lembab gitu. Gitu. Nah, apa bedanya dengan yang ini nih? Yang mana? Nah, sama yang ini agak jarang. Kalau ini biasanya kita berkelas-kelas. Gitu. Ini kelas, kalau hitungan nomor sih, kalau 1 sampai 3 ini nomor satunya gitu. Nomor F1-nya itu ya, F1. Nomor 1, nomor 2 sampai nomor 3. Tapi bahannya sama ya? Kalau bahannya sama. Oke. Nah, kalau ini tas namanya. Ini tas. Dari apa nih bahannya nih? Tas kepek ini terbuat dari sarai. Dari sarai. Pohon apa tuh sarai itu? Sarai itu kayak semacam pohon aren. Cuma dia diambil pelepahnya kayak palem. Kayak palem gitu ya. Nah, itu harganya berapa Kak Udil? Kalau untuk harga ini biasanya kita jual 150.000. 150.000. Kalau untuk dijual ini. Oke, yang lainnya Kak Udil? Nah, kalau ini ikat kepala. Ya. Kalau bahasa sini apa namanya tuh? Ini lomar namanya. Lomar. Jadi ini lomar, ada bagian dari lomar apa? Ini biasanya Baduy luar yang pakai hitam sama biru. Kalau Baduy dalam hitam sama putih. Hitam sama putih. Oke guys, itu tadi wawancara gua sama Kak Udil. Kak Udil itu adalah teman gua, dia asli orang Baduy dan kenal sejak beberapa tahun ini di berbagai acara, khususnya di acara-acara pameran di kota-kota besar guys. Nah, ternyata memang Kak Udil ini pengalamannya sudah cukup banyak. Dia juga sering ke berbagai daerah, dan ternyata dia juga ngejual barang secara online sekarang guys. Jadi buat lo yang mau barang-barang dari Baduy, misalkan tas koja, udeng atau apa, ikat kepala ya, terus pernak-pernik kayak semacam gantungan kunci, terus ada tas dari kulit, madu dan lain sebagainya, itu lo bisa pesan ke Kak Udil. Nah, ini juga sama dengan di rumah-rumah lain guys. Beliau lagi tenunan ya di depan rumahnya. Nah, ini kaum ibu atau kaum wanita masyarakat Baduy di Kadu Ketug 3. Iraha ya beres nak teh. Masih lama. Biasanya seberapa minggu? 2 minggu. 2 minggunya. 1,5. Amun tos jadi dijualnya seberapa? 350.000. Oke, nyateh, makasih ya teh. Nah, ini juga salah satu warga Baduy dalam guys.
Dia dari Ciboleger mungkin habis berbelanja dan akan pulang menuju Baduy Dalam guys. Halo. Oke guys, gue di perjalanan pulang guys ke bawah. Nah kebetulan ngelihat kaum pria warga Baduy sedang bikin apa nih dari bambu. Kita tanya dulu. Bah, dia nggak damel naon bah? Oh talang kanggo naon? Oh pancuran cai. Oh jadi talang pancuran caina rusaknya bah? Mau diganti sama yang baru? Oke. Seberapa meter ya bah? Nah, 3 meteran. Oh 3 meter tapi panjangnya? Panjang. Enaknya disimpan di mana? Di luhur? Turun jalan. Oh gitu. Jadi guys, ini kalau di kita paralon, nah mereka cukup pakai bambu untuk saluran air agar tidak bocor guys. Katanya yang lama bocor, jadi diganti dengan bambu yang baru. Oke guys, kita lanjut ke arah Ciboleger. Baduy itu pancuran. Pancuran. Nah makanya etek diganti kuno anyar. Oh, itu diganti kuno anyar. Nah, jadi guys, ini pancurannya udah mulai bocor, udah mulai mau patah. Nah jadi mau diganti sama yang baru ya Kak Udil ya. Iya, iya. Oke, biar nah ini saluran air dari tebing sana. Air dari gunung, dari suku Gunung Baduy. Oh, air dari suku Gunung Baduy yang biasa digunakan oleh masyarakat ya. Iya. Nah, ini jadi apa namanya? Pancuran. Iya, pancuran. Kalau Pancurannya bocor, jadi diganti sama bambu yang baru, guys. Biar nggak bocor apa atau berserakan di sini, guys. Oke, guys, yuk dilanjut. Nah, guys, ini juga lumbung padi di Kampung Kadu Ketuk 3, guys. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lumbung padi guys, milik warga Baduy yang tinggal di Kampung Kadu Ketuk 3. Nah ini dalamnya semuanya padi guys. Jadi padi hasil panen di Huma. Kalau di masyarakat biasa kan di sawah. Nah kalau di sini tuh pertanian padinya di Huma guys. Jadi di tanah daratan mereka menanam padi hingga panen, dan hasil panennya biasanya dibawa ke sini guys. Nah ini adalah beberapa apa namanya, leit itu kalau ini namanya leit lenggang. Leit lenggang ya. Leit lenggang, dan ini biasanya itu salah satu penangkal tikus. Oh penangkal tikus. Namanya gelebeg. Oh gelebeg, sengaja dipakai itu ya. Ya sengaja, jadi biar tikus nggak bisa naik. Oke, biar tikus nggak bisa naik. Nah oke guys, gue berada di Kampung Kadu Ketuk guys. Nah ini bersama dua warga Kampung Kadu Ketuk, Desa Kanekes, wilayah Baduy. Nah di sini juga dia menyediakan berbagai jenis hasil karya buah tangan yang bisa maksud gue hasil karya tangan warga Baduy yang bisa dijual belikan. Nah ini ada juga ikat kepala, ada selendang, ada tenun dan lain-lain, dan ada juga gula guys. Nah ini ikat kepala yang udah jadi guys. Oke. Kampung Kadu Ketuk 3, Desa Kanekes, Baduy, Kecamatan Liudamar. Nah tadi itu berbagai video yang gua ambil sengaja dari mulai aktivitas masyarakatnya sampai dengan larangan para wisatawan masuk ke Baduy Dalam, karena memang di sini sedang diadakan ritual kawalu. Nah kawalu itu 3 bulan, dari mulai Mei sampai nanti ke dari bulan Maret sampai ke bulan Mei. Nah di 3 bulan itu wisatawan nggak boleh masuk ke dalam, ke Baduy Dalam maksudnya, terkecuali ke Baduy luar, tepatnya di Desa Kanekes. Nah itu aja guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, atau komen. Yo.